why don't we begin as we normally do with a word of prayer, please? So if you join me, let's go to the Lord together. Father in heaven, we thank you in the name of Jesus. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur berterima kasih dalam nama Yesus. We ask for a Sabbath blessing as we gather now in the name of Jesus. Kami mohon akan berkat hari Sabat sebagaimana kami memulai dalam nama Yesus. Please open your word to us and help us to see Jesus more clearly. Bukakan akan firman-Mu kepada kami agar kami dapat melihat Yesus lebih jelas lagi. We thank you for your Spirit to teach us and lead us and guide us. Terima kasih atas Roh-Mu yang mengajar kami, yang memimpin kami dan menuntun kami. We ask this in Jesus' name. Amen. Kami mohon dalam nama Yesus. Amin. Today we're discussing something that we are to remember and not forget. Pada Sabat ini kita akan belajar sesuatu yang untuk mengingatkan kita agar jangan sampai kita lupa. And we are admonished in the Bible a number of times to remember things. Kita juga diingatkan beberapa kali dalam Alkitab untuk mengingat akan hal-hal yang disampaikan. The phrase "lest we forget" is one that is often used in memorial services. Istilah jangan sampai lupa atau lest we forget sering digunakan dalam acara penghiburan. Usually in war memorial services and commemorative occasions of that nature. Umumnya dalam peringatan-peringatan korban-korban oleh karena peperangan atau yang sejenisnya. So if we just share a few images to that, lest we forget, for example, in Australia we have Anzac Day. Sebagai contoh untuk upacara atau acara agar jangan sampai kita lupa, di Australia ada hari yang disebut Anzac Day atau Hari Anzac. And there is a dawn service where the soldiers are remembered and commemorated for their achievements. Acara ini biasanya dilakukan pada pagi hari, mengingatkan akan semuanya apa yang telah dicapai oleh para prajurit. I should say this is not just Australia. Anzac Day is Australia and New Zealand, is all those who fought in the war. Ini tentunya tidak hanya bagi Hari Anzac. Hari Anzac itu adalah Australia dan New Zealand, tapi juga bagi semua yang telah mengalami peperangan. And all around the world, there are similar memorials for soldiers who fought in battles. Di seluruh dunia ada banyak peristiwa-peristiwa korban-korban yang jatuh oleh karena peperangan. There is the tomb or the memorial of the unknown soldier, those who died without knowing their identity. Ada juga kubur yang tertulis tidak diketahui, prajurit-prajurit yang gugur yang tidak diketahui namanya. And the purpose of these memorials is to remember the brave ones who gave their lives so we could live ours. Dan peringatan-peringatan tersebut dibuat untuk kita jangan sampai lupa akan orang-orang yang telah berani memberikan nyawanya sehingga kita bisa hidupkan hidup kita. And it's a sad mix of heroic accomplishments as well as remembering the tragic loss. Dan itulah satu percampuran yang membawa kepedihan oleh karena satu sisi adalah kemenangan, tapi satu sisi kita kehilangan. God also tells his people not to forget something. Allah juga menyatakan kepada umat-umatnya untuk jangan sampai lupa. Here is this instruction about lest we forget in Deuteronomy 6:12. Then beware lest thou forget the Lord which brought thee forth out of the land of Egypt from the house of bondage.
Salah satunya dalam Ulangan 6 ayat 12 yang berkata, "Maka berhati-hatilah, supaya jangan engkau melupakan Tuhan yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan." They were to teach their children and not to forget what God did for them. Bangsa Israel harus mengajarkan anak-anak mereka agar jangan sampai lupa apa yang Tuhan telah lakukan bagi mereka. In the same way, in the New Testament, we have a special memorial service, and it's all about not forgetting. Hal yang sama dalam Perjanjian Baru, kita ada acara peringatan yang dilakukan untuk jangan sampai kita lupa. Here is how Paul puts it in 1 Corinthians 11, verses 23 to 25. For I have received of the Lord that which also I delivered unto you, that the Lord Jesus, the same night in which he was betrayed, took bread, and when he had given thanks, he brake it and said, Take, eat, this is my body, which is broken for you. This do in remembrance of me. After the same manner also he took the cup when he had supped, saying, This cup is the New Testament in my blood. This do ye as oft as ye drink it in remembrance of me. Paulus menuliskan dalam 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 25, "Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku." Jesus said, In remembrance of me. It's about him. Yesus berkata, ini menjadi peringatan akan aku. Ini tentang dirinya. Now, this is not limited to just what he did. It's actually about him himself. Ini tidak terbatas akan apa yang telah dia perbuat, tetapi ini tentang dirinya sendiri. There are 7 elements that we want to examine today that have to do with remembering Jesus. Hari ini kita akan mempelajari 7 elemen yang berhubungan dengan Yesus. And the purpose is to remember Jesus and not forget, because we are prone to forgetting. Tujuannya adalah agar kita mengingat Yesus karena kita punya kelemahan cenderung lupa. The first point we want to remember in this series of 7 is his identity. Poin pertama adalah identitasnya. In other words, we want to remember who he really is. Kita perlu ingat siapa Yesus sebenarnya. In the famous verse in John 3:16, it tells us, God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish but have everlasting life. Dalam ayat yang sangat dikenal, yaitu Yohanes 3:16, dikatakan, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." The measure of God's love is in who he gave. Besarnya kasih Allah dinyatakan dari siapa yang dia karuniakan. And we know Christ was God's only begotten Son before he came to earth. Dan kita tahu bahwa Kristus adalah anak tunggal Allah sebelum dia datang ke dunia ini. His birth on earth is not what started or commenced his sonship. Kelahirannya di dunia ini bukanlah yang memulai atau awal daripada status anaknya. And this is confirmed in Galatians 4:4 that tells us, but when the fullness of the time was come, God sent forth his Son, made of a woman, made under the law. Hal tersebut dinyatakan dalam Galatia 4 ayat 4. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. So God sent forth his only begotten Son to be born of a woman. Jadi, Allah mengutus anaknya yang tunggal
untuk lahir dari seorang perempuan. It says God loved the world, he gave his son, not he had a son. Pada ayat sebelumnya kita baca bahwa dikatakan Allah mengaruniakan anaknya oleh karena begitu besarnya kasihnya kepada kita. Dia mengaruniakan anaknya, bukan dia telah punya anak. And later at the baptism of Christ, the Father declared that with his own voice when he said in Mark 1:11, and there came a voice from heaven saying, "Thou art my beloved Son, in whom I am well pleased." Dan pada waktu Yesus di dunia ini dibaptiskan, terdengarlah suara dari sorga, Bapa berbicara dalam Markus 1 ayat 11, Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Who he gave is the measure of his love. Siapa yang Allah karuniakan, itulah ukuran besarnya kasih Allah. God had only one begotten and beloved Son. Allah hanya memiliki satu anak yang dia kasihi, satu anak yang dia karuniakan. The battle in heaven and on earth was over his sonship, actually. Pertempuran di sorga berhubungan dengan status Yesus sebagai anak. So we must remember him for his true identity. This is who he is. Jadi penting bagi kita untuk mengingat akan identitas Yesus, sebab inilah dia. The enemy's plan is to cause us to forget him. Tujuan daripada musuh adalah untuk membuat kita lupa tentang dia. He does this by hiding and denying his identity or his sonship. Dan cara musuh adalah dengan cara menyangkal atau menutupi akan identitas Yesus. Remember, this was important enough for the Father himself to speak about it with a voice from heaven. Ingat bahwa betapa pentingnya pernyataan tentang status anak Yesus ini sampai Bapa harus menyatakan langsung dari sorga. This was important enough for Jesus when he asked his disciples, "Who do you say that I am?" Dan begitu pentingnya sampai Yesus juga bertanya kepada murid-muridnya, siapakah aku menurut kalian? And the answer of Peter, of course, was, "Thou art the Christ, the Son of the living God." Dan kita tahu jawaban Petrus bahwa engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. This brings us to the second point that we are to remember. Hal ini membawa kita kepada poin kedua yang perlu kita ingat. We remember his life. Kita perlu ingat hidupnya. The Bible tells us, "In him was life, and the life was the light of men." Kita tahu bahwa dalam Alkitab dikatakan dalam dia ada terang, dan terang itu adalah hidup. We don't just remember his life on earth, but also his life in heaven. Kita perlu tahu bahwa hidupnya itu bukan hanya di dunia ini, tapi itu sudah dimulai di sorga. He was with the Father for a long time before he came to earth. Yesus telah bersama dengan Bapa jauh di masa kekekalan sebelum dia datang ke dunia ini. And the Bible tells us something about the life of Christ and where it came from. Dan Alkitab menyatakan tentang hidup Kristus dan dari mana dia memperolehnya. In John 5:26, "For as the Father hath life in himself, so hath he given to the Son to have life in himself." Yohanes 5:26 berkata, sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. The Father is the source and origin of the Son's life. Bapa adalah sumber, asal muasal daripada hidup anak. That's part of his divine inheritance as the begotten Son of God. Itulah bukti akan keilahiannya sebagai anak Allah. And Christ was the means whereby the Father's life flows out to everyone. Dan Yesus atau anak adalah saluran untuk hidup Bapa mengalir kepada sekaliannya. And the work of creation, Christ was involved in, as it tells us here in Proverbs 8 and verse 30. Dan sebagaimana dalam penciptaan, dikatakan dalam Amsal 8 ayat 30, Then I was by him as a master workman, and I was daily his delight, rejoicing always before him. dikatakan,
Aku ada sertanya sebagai anak kesayangan. Setiap hari aku menjadi kesenangannya dan senantiasa bermain-main di hadapannya. Christ was working with the Father, and his creative abilities are a demonstration of what life he had. Yesus bekerja dengan Bapanya, dan kemampuan kreatifnya itu membuktikan bahwa hidupnya dia terima dari Bapanya. Now, this helps us appreciate his life on earth even more. Dan ini membuat kita lebih menghargai akan hidupnya di dunia ini. That's the part we really usually focus on when we talk about his life. Dan itulah yang kita perlu fokuskan pada saat kita berbicara tentang hidupnya. And here is a picture of that life on earth in Hebrews 5:7-9. Who in the days of his flesh, when he had offered up prayers and supplications with strong crying and tears unto him that was able to save him from death, and was heard, in that he feared, though he were a son, yet learned he obedience by the things which he suffered. And being made perfect, he became the author of eternal salvation unto all them that obey him. Ibrani 5 ayat 7-9 menggambarkan akan kehidupan Yesus di dunia ini. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya, dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. He lived on earth in such a way that he pleased his Father. Kehidupan Yesus di dunia ini menyenangkan Bapanya. And so we are to remember his life, his full scope of life, from the beginning and on earth. Oleh karena itu, kita perlu mengingat akan kehidupan Kristus dari rentang awal sampai pada nantinya. The third point naturally follows in remembering, and that is his death. Dan ini menuntun kita kepada poin yang ketiga, yaitu mengingat akan kematiannya. We remember his broken body and his spilled blood for us in death. Kita mengingat akan tubuhnya yang dicabik-cabik dan darah yang tercurah dalam kematiannya. Because Christ laid down that life that he had for us. Sebab Kristus menyerahkan nyawanya atau hidupnya yang dia miliki, yang dia terima dari Bapanya untuk kita. In John 15, verse 13, greater love hath no man than this, that a man lay down his life for his friends. Yohanes 15 ayat 13 berkata, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. That's the life that the Father had given him to have in himself. Itulah hidup yang Bapa karuniakan kepada Kristus agar Kristus memiliki hidup dalam dirinya sendiri. That's the life that he had with the Father from the beginning. Itulah hidup yang Yesus miliki sejak awalnya bersama Bapanya. But now he is going to die. We remember his death. Sekarang dia hendak mati dan kita perlu ingat akan kematiannya. Philippians 2 tells us about this in verse 6 onward. Who being in the form of God thought it not robbery to be equal with God, but made himself of no reputation, and took upon him the form of a servant, and was made in the likeness of men. And being found in fashion as a man, he humbled himself and became obedient unto death, even the death of the cross. Filipi 2 ayat 6-8 berkata, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. There is no greater humility because no one held a position like him in the whole universe. Tidak ada kerendahan hati yang
seperti Yesus, sebab Dia yang mempunyai posisi seperti ini di seluruh alam semesta. He was higher than everything and everyone else. He was God's own son. Dia lebih tinggi dari siapapun dan apapun sebab Dia adalah anak Allah yang tunggal. And he came as a man, but not only that, he went all the way down to death. Dia turun untuk menjadi manusia dan tidak hanya itu, Dia bahkan sampai mati. And when the Bible says he died, it means that he actually died. Dan pada waktu Alkitab menyatakan Yesus mati, itu artinya Yesus sungguh-sungguh mati. He wasn't just partially dead or some part of him, didn't die. He truly died to redeem us. Dia bukan setengah mati, tapi dia sungguh-sungguh mati untuk menebus kita. So we remember his death, his sacrifice. Jadi kita perlu ingat akan kematiannya, pengorbanannya. The next thing, point number 4 to remember, follows his death, of course, and that's his resurrection. Dan poin keempat yang adalah kelanjutannya adalah mengingat akan kebangkitannya. In Acts 2, verse 32, we read, "This Jesus hath God raised up, whereof we all are witnesses. Therefore, being by the right hand of God exalted, and having received of the Father the promise of the Holy Spirit, he hath shed forth this which ye now see and hear." Dalam Kisah 2 ayat 32 sampai 33 berkata, Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. God raised him from the dead. Allah membangkitkan dia, yaitu Yesus, dari kematian. And as a result of the resurrection, Jesus received the Holy Spirit, and Jesus is the one who shed forth what happened on the day of Pentecost. Dan oleh karena kebangkitannya itu, Allah mengurapi Yesus dengan Roh Kudus, dan oleh karena itu dia curahkan apa yang dia terima dari Bapa pada hari Pentakosta. This was a fulfillment of the promise that he had made to the disciples just a little earlier. Dan itu adalah kegenapan dari janji yang telah dia sampaikan kepada para muridnya beberapa waktu sebelumnya. When he told them in John 14:18, "I will not leave you comfortless, I will come to you. Yet a little while, and the world seeth me no more, but ye see me. Because I live, ye shall live also." Yohanes 14 ayat 18 sampai 19 dikatakan, Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi, dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup, dan kamu pun akan hidup. So remembering his resurrection is remembering his risen life. Jadi mengingat akan kebangkitan Yesus adalah mengingat akan kebangkitan hidupnya. And his risen life is what he shed forth. That's what the Bible calls the Holy Spirit. Sebab kebangkitan hidupnya itu yang dia curahkan, yang kita sebut dengan Roh Kudus. So now this is a continuation of his life, but after the resurrection. Jadi ini adalah kelanjutan daripada hidupnya, tetapi sesudah kebangkitannya. He still lives, but now we can partake of that life. Dia hidup, dan bahkan kita dapat mengambil bagian dari hidup itu. That's what he means at the end of this verse here, where he says, "Because I live, ye shall live also." Itu sebabnya dia berkata dalam ayat 19 bagian akhir, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. That's the resurrection life. That's what we remember. Itulah hidup kebangkitannya, dan itulah yang kita jangan sampai lupa. Point number 5 that we are to remember and not forget is his words or his promises. Poin kelima yang jangan sampai kita lupa akan Yesus adalah perkataannya dan janjinya. Jesus said as much in John 14, verse 23. Jesus answered and said unto him, "If a man love me, he will keep my words, and my Father will love him, and we will come unto him and make our abode with him. He that loveth me not keepeth not my sayings, and the word which ye hear is not mine, but the Father's
which sent me. Yohanes 14 ayat 23 sampai 24 berkata, jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. The words of Jesus are the teachings of Jesus. Firman Yesus atau perkataan Yesus adalah ajaran Yesus. And this is not just the words that he spoke when he was on earth, it's everything that was revealed through him from the beginning. Dan ini bukan hanya apa yang dia sampaikan di dunia ini, tapi segala sesuatu yang dinyatakan melalui dia. Notice how the apostle Paul here talks about the same thing in Acts 20, verse 35. I have showed you all things, how that so laboring you ought to support the weak, and to remember the words of the Lord Jesus, how he said, it is more blessed to give than to receive. Hal yang serupa disampaikan oleh Paulus dalam Kisah 20 ayat 35. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Paul remembered the words of Jesus. That's how he could remember this particular one that Jesus said and used it here. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Paul was able to remember what Jesus said here because he remembered the words of Jesus. Paulus mengingat dan mengingatkan kita sebab dia mengingat akan apa yang Yesus katakan. That's why we're admonished to remember and forget not. Itu sebabnya kita dinasihatkan untuk ingat dan jangan sampai lupa. This is part of remembering Jesus. Inilah bagian daripada mengingat akan Yesus. Our next point, number 6, naturally follows on as well. Yang selanjutnya, yaitu poin ke-6, adalah urutan berikutnya. And that's what Peter referred to on the day of Pentecost. That is, we remember his ministry or ministration. Ini berhubungan dengan apa yang Petrus nyatakan, yaitu sehubungan dengan pelayanannya. In particular, I'm referring to his ministration in heaven as our high priest. Secara khusus, pelayanan yang dimaksudkan adalah pelayanan Yesus di Ka'bah sorga sebagai imam besar kita. Hebrews 7:22. By so much was Jesus made a surety of a better testament, wherefore he is able also to save them to the uttermost that come unto God by him, seeing he ever liveth to make intercession for them. Ibrani 7 ayat 22 dan 25 menyatakan, demikian pula Yesus adalah jaminan dari suatu perjanjian yang lebih kuat. Karena itu, ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah, sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. He is making intercession for us now as our high priest. Yesus sekarang menjadi pengantara kita sebagai imam besar kita. This is why we have a better testament or covenant now. Itu sebabnya kita memiliki perjanjian yang lebih baik sekarang ini. And Jesus, it says here, is able to save to the uttermost. Dan dikatakan bahwa dia dengan sempurna dapat menyelamatkan. That means extreme salvation. Itu artinya keselamatan yang terbaik. So what we're talking about here is not just information and details. Apa yang kita bicarakan saat ini bukan hanya sekedar informasi atau rincian. In remembering Jesus, we remember who he is and what he did, and that he saves now to the uttermost. Apa yang kita perlu ingat adalah bukan hanya identitasnya, apa yang dia lakukan, tetapi pelayanannya juga istimewa bahwa dia dapat menyelamatkan dengan sempurna. Whatever you might be going through, struggling with, Jesus is the Savior to the uttermost. Apapun yang kita alami dalam hidup ini,
kita perlu ingat bahwa Yesuslah yang menjadi juru selamat kita yang sempurna. Even when we fail and stumble and fall, he saves us from that. Meskipun kita seringkali gagal atau tersandung dan bahkan jatuh, ingat bahwa Yesuslah juru selamat kita yang menyelamatkan dengan sempurna. Notice how John puts it in 1 John 2:1. My little children, these things write I unto you, that ye sin not. And if any man sin, we have an advocate with the Father, Jesus Christ, the righteous. Yohanes menyatakan ini dalam 1 Yohanes 2 ayat 1 berbunyi, Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa, namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. The word advocate here is the same word as comforter. Kata pengantara dalam ayat ini bermakna sama dengan penghibur. We remember his priesthood and his advocacy for us. Kita mengingat pelayanannya sebagai imam besar kita, pengantara kita, yang membela kita. He ministers his life to us. That's how he saves us to the uttermost. Dia melayani hidupnya untuk selamatkan kita dengan sempurna. And if we fail and fall, he lifts us up. That's our advocate, Jesus Christ, the righteous. Dan bila mana kita jatuh, dia akan angkat kita, sebab itulah peran daripada pengantara, yaitu Yesus Kristus yang adil. Finally, the seventh point that we are to remember. Poin yang ketujuh adalah yang berikutnya, yaitu kita perlu mengingat akan kedatangannya. Of course, we remember his return or his second coming. Ya, jadi kita perlu mengingat akan kedatangannya. Now, this is part of remembering his promises or his words because he promised he will come again. Sebab ini adalah bagian daripada perkataannya yang adalah janjinya bahwa dia akan datang kembali. He wanted us to remember that and not forget it. That's why he spoke about it often. Itu sebabnya dia ingatkan, sebab dia sering kali menyatakannya bahwa dia akan kembali. In John 14:3, it says, And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself, that where I am, there ye may be also. Yohanes 14 ayat 3 berkata, Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jesus' second coming is linked with all the 6 elements that we examined leading up to that point. Kedatangan Yesus yang kedua kali berhubungan dengan 6 poin yang sudah kita bahas tahap demi tahap. And we'll see how they all link together in a very beautiful sequence. Dan kita lihat hubungannya dalam urutan yang indah. But let's remember his second coming. Let's remember to be ready for his second coming. Namun mari kita ingat akan kedatangannya yang kedua kali dan kita perlu ingat untuk bersiap. And to help us remember this, Jesus instituted this memorial service to link all these things together. Dan untuk membantu agar kita jangan sampai lupa, Yesus memberikan kepada kita suatu upacara yang mengingatkan kita semua yang telah dinyatakan tadi. In 1 Corinthians 11:26, For as often as ye eat this bread and drink this cup, ye do show the Lord's death till he come. Dalam 1 Korintus 11 ayat 26 dikatakan, Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. When we have communion, we are remembering something. We show the Lord's death till his second coming. Pada waktu kita mengikuti perjamuan suci, kita mengingat akan kematiannya hingga pada dia datang kedua kali. The Lord's death has to do with who he is, what life he had, and lived. Sebab kematiannya itu menyatakan siapa dia, bagaimana hidupnya, dan kebangkitannya. What follows his death is his resurrection. Dan sesudah itu kebangkitannya. Maaf, tadi kematiannya, ini kepada kebangkitannya. And we have his words with us while he's ministering to us.
Dan kita memiliki akan firman-Nya atau perkataannya sebagaimana Dia melayani kita. Or I should say ministering on our behalf for us in that sense. Atau melayani atas nama kita. And until until he comes, until his second coming. Dan Dia lakukan itu sampai Dia datang kedua kali. Now, why does it focus here on the Lord's death in this memorial? Nah, kenapa kita berfokus kepada kematian Tuhan dalam upacara ini? Because that's the sacrifice. That's how his life now can be transferred to us. Sebab itu adalah pengorbanannya. Pengorbanan akan hidupnya yang dapat Dia berikan kepada kita. It's how he destroyed death and Satan. Sebab melalui kematiannya lah Dia musnahkan setan dan maut. And he's not still dead. He's alive and he's returning. Dan Dia tidak tetap mati, tapi Dia bangkit dan kembali. So we remember his second coming. Karenanya kita perlu ingat akan kedatangannya yang kedua kali. Jesus is the greatest hero of the universe. Yesus adalah pahlawan terbesar di alam semesta ini. He won the greatest battle in the universe as a man here on earth. Dia memenangkan pertempuran terbesar di alam semesta ini, di dunia ini sebagai manusia. Many people remember certain soldiers of wars on earth as heroes. Banyak orang mengingat akan prajurit-prajurit tertentu sebagai pahlawan. I want to remind you of Jesus, the greatest hero. Saya ingin mengingatkan kepada kita semua bahwa Yesus adalah pahlawan terbesar. We looked at these 7 consecutive aspects of remembering Christ. Kita lihat daftar yang berurutan ini untuk jangan sampai lupa akan Kristus. And it gives us a complete picture of who he is and what he has done. Dan itu memberikan gambaran yang lengkap tentang siapa Dia dan apa yang telah Dia lakukan. His identity as the divine Son of God, having the fullness of the Father. Identitasnya sebagai anak Allah menyatakan akan kepenuhan kealahan dalam hidupnya. We remember his life in heaven and on earth. Kita ingat akan hidupnya di sorga dan di dunia. We remember his death, showing no greater love. Kita ingat akan kematiannya yang menyatakan tidak ada kasih yang lebih besar daripada itu. In remembering his resurrection, we remember that he shares his risen life with us. Dalam mengingat akan kebangkitannya, Dia bagikan kebangkitan hidup itu kepada kita. Remembering his words and his promises is how we are to live while we await his return. Mengingat akan perkataan dan janjinya adalah untuk menyatakan bagaimana kita hidup sebagaimana kita menantikan kedatangannya. We remember our compassionate and understanding high priest who enables us to live through his life. Kita mengingat akan imam besar kita yang penuh belas kasihan dan mengerti akan kondisi kita agar kita dapat hidup sebagaimana menantikan kedatangannya. And finally, we remember our blessed hope and assurance of his second return as he promised. Dan yang terakhir, kita mengingat bagaimana kedatangannya yang penuh sukacita dan berkat. Isn't that just a beautiful and complete picture? Perfect number 7, complete picture of Christ and it's all about him. Bukankah suatu gambaran yang indah? 7 adalah kesempurnaan, menggambarkan akan Yesus dan tentang dirinya. This is why Jesus said, "This do in remembrance of me." Itu sebabnya Yesus katakan, perbuatlah untuk menjadi peringatan akan aku. We do something. We don't just think about it. We actually do something. Kita tidak hanya memikirkan, tetapi kita harus melakukan sesuatu. The doing makes the remembering real. Sebab dengan melakukan, itu membuat kita lebih mengingat. It's a memory of a real person, real events, and real events that will come as well. Peringatan akan
adanya orang yang sesungguhnya nyata, peristiwa yang sesungguhnya terjadi, dan akan datang kedua kali. So let us indeed remember and forget not. Oleh karenanya itu, ingat, jangan sampai lupa. That is the instruction of God in the Word. The devil tries to cause us to forget every day. Itulah nasihat firman Tuhan, sebab setan berusaha untuk membuat kita lupa. Is your life and my life a memorial of who Christ is? Adakah hidup kita, hidup saudara, adalah peringatan akan siapa Kristus itu? This is the question and challenge that I want to leave with you. Inilah pertanyaan dan tantangan yang hendak aku berikan kepada kalian. Let's have a prayer and we will close together. Mari kita berdoa. Father, we thank you for the beauty of your word. Bapa di sorga, terima kasih atas keindahan firman-Mu. We thank you for the wonder of our Savior. Kami berterima kasih atas keindahan akan juru selamat kami. I pray you will help us indeed to remember and forget not. Tolong kami untuk ingat dan jangan sampai lupa. Who Jesus is, what he has done and is doing. Siapa Yesus, apa yang telah dia lakukan dan yang dia terus lakukan. And so that we might all be ready when he comes to take us home. Agar semua kami boleh bersedia pada waktu dia datang dan bersama-sama dia kembali ke surga. We thank you for your promises and for this reminder. Kami berterima kasih atas janji-janji-Mu dan akan peringatan ini. We ask this in Jesus' name. Amen. Kami memohon dalam nama Yesus. Amin.